Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan tentang deadlock untuk mata kuliah sistem operasi. Tugas terakhir yaitu ujian akhir semester. Langsung saja yaitu adapun tujuan praktikum ini ada 3, yaitu memahami deadlock dan penyebabnya. Dan yang kedua yaitu menggunakan OS simulator untuk membuat situasi deadlock. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui cara mengatasi deadlock tersebut. Langsung saja itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah program, yaitu P1, P2, dan P3, P4. Akan kita jalankan secara serentak nantinya. Langsung saja kita buka dulu CPU simulatornya. Kita kopikan saja program yang pertama ini. Copy. Setelah selesai di copy, masuk ke menu compiler. Masuk ke menu compiler, kita pastekan. Compile. Kita compile program yang pertama ini. Setelah selesai di compile, load in memory. Selanjutnya kita tambahkan program yang selanjutnya di menu edit source. Kita klik new. Kita kopikan program yang kedua ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita compile dan load in memory. Masuk lagi ke menu program compiler ini. Kita klik new. Kita tambahkan program yang ketiga. Copy. Pastekan di sini. Kita compile. Load in memory. Selanjutnya yang terakhir itu kita masukkan program yang keempat. Kita tambahkan program. Copy lagi programnya. Pastekan di sini. Masuk menu compile. Kita compilekan lagi, load in memory. Setelah keseluruhan program, yaitu P1, P2, P3, dan P4 sudah ada di bagian program list, maka selanjutnya itu kita masuk ke menu OS. Di bagian sini kita isikan, kita checklist bagian scheduler, itu kita pilih round robin. Untuk time slice-nya itu kita atur menjadi 10. Kecepatannya kita beri kecepatan yang paling tinggi. Setelah itu kita masukkan program P1, P2, P3, dan P4 ini ke dalam proses ready dengan cara klik 2 kali. Setelah selesai, kita start, kita lihat view resource-nya. Ini adalah penampakan atau terjadinya deadlock. Bisa dilihat R1, R2, R3, dan R4 terjadi deadlock. Maka cara untuk mengatasinya yaitu kita rilis salah satu dari resource-nya. Kita rilis saja yang pertama. Jika terjadi deadlock, maka akan ada attention atau notifikasi di atas ini yang menandakan terjadi deadlock. Bisa dilihat pada bagian resource view ini ada 3 warna, yaitu warna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau menandakan proses atau program kita berjalan secara lancar, dan proses yang kedua yaitu allocated only,
yaitu bisa diartikan sebagai prosesnya sedang dialokasikan, diamankan. Dan yang ketiga, yang berwarna merah ini, proses sedang terjadi deadlock dan prosesnya berhenti. Ketika setelah kita klik release pada salah satu resource atau R1 tadi kita klik release, maka deadlock bisa teratasi. Adapun cara untuk mengatasi deadlock ada terbagi menjadi 3, yaitu ada prevent, recover, dan detect. Di bagian prevent ini ada disallow, hold and wait, disallow circular wait, dan use total ordering. Kita gunakan yang pertama dulu, yaitu disallow, hold and wait. Kita close. Kita jalankan programnya lagi. Kita start. Kita lihat view resource. Apakah cara ini bisa mengatasi deadlock? Program masih berjalan secara lancar. Hanya saja berwarna kuning, sedang dialokasikan. Sejauh ini belum ada terjadi deadlock. Kita tunggu hingga proses selesai untuk disallow, hold and wait. Cara untuk mengatasi deadlock. R2 dan R1, R3 sudah aman. Nah, untuk cara disallow, hold and wait terbukti bisa mengatasi deadlock. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu disallow circular wait. Kita close. Kita jalankan programnya lagi. Kita start. Kita lihat view resource-nya. Apakah cara kedua ini bisa mengatasi deadlock? Nah, cara kedua yaitu disallow circular wait. Terjadi deadlock. Bisa dilihat pada notifikasi di atas ini. Terjadi deadlock. Caranya kita release salah satu resource-nya. R1 yang setelah kita rilis tadi sudah berwarna hijau, R4, R3 berwarna kuning. Menunggu proses R2. Proses telah selesai. Dan selanjutnya kita coba menggunakan use total ordering. Kita checklist. Kita close. Kita jalankan lagi programnya. Start. Kita lihat view resource. Apakah cara yang ketiga ini bisa mengatasi deadlock? Kita tunggu hingga proses selesai. Proses sedang berjalan. Proses R1, R2, R3 sedang dialokasikan. Dan keempat perlu alokasi dan request. Dan R1, R2 sudah available. Sudah dirilis. Nah, cara kedua, sejauh ini cara yang bisa mengatasi deadlock yaitu cara yang disallow, hold and wait, dan use total ordering. Selanjutnya ada di bagian recover, ada dua bagian yaitu abort process dan prevent resource. Kita gunakan yang pertama yaitu abort prosesnya dulu. Kita close. Kita jalankan lagi program. Belum terurut. Kita remove. Kita start. Kita lihat view resource. Apakah cara
abort proses ini bisa mengatasi deadlock. Kita lihat terlebih dahulu. Program masih berjalan secara lancar, belum terjadi deadlock. R1, R2, R3 berwarna kuning, itu artinya location only, sudah berubah menjadi hijau. Nah, sudah berwarna hijau semua, maka cara abort proses ini bisa mengatasi deadlock. Selanjutnya kita coba cara preempt resource ini. Kita checklist, kita close, kita jalankan lagi programnya. Kita start. Kita lihat apakah bisa mengatasi deadlock untuk cara prevent resource ini. Sejauh ini ada 3 cara untuk mengatasi deadlock, yaitu cara pertama, disallow hold and wait, use total ordering, dan prevent resource. Nah, prevent resource sepertinya bisa mengatasi deadlock juga. Selanjutnya kita gunakan do not detect, yang artinya yaitu apabila terjadi deadlock tidak ada notifikasi atau peringatan apapun. Kita checklist, kita close, kita jalankan lagi program. Kita start, kita lihat view resource-nya. Kita menggunakan do not detect. Nah, ketika kita menggunakan do not detect ini, bisa dilihat bagian proses programnya berhenti, dan di bagian sistem resource terjadi deadlock, tetapi peringatan atau notifikasi deadlock tidak muncul. Kita rilis salah satu. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah dirilis salah satu dari resource yang ada pada program kita tadi, maka proses deadlock bisa teratasi. Sejauh ini cara yang bisa mengatasi deadlock yaitu ada disallow, hold and wait, dan use total ordering, serta abort proses dan prevent resource. Dan jika do not detect ini kita checklist, maka jika terjadi deadlock, maka peringatan atau notifikasi deadlocknya tidak akan muncul. Dan kita perlu merilis salah satu dari resource yang ada. Saya rasa cukup penjelasan tentang deadlock dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.